Maaf nih bau matahari nih. Ya Allah, ini sama nih bau juga. Ini Gading Martin. Ini salah satu mantannya Gading Martin nih. Ini mantannya lu, Ding. Nih, mantannya Gading gua inget nih. Keren banget. Sebulan aja itu dari uang keringet teman-teman sendiri bisa sampai 80-100 juta. Buat dibagi ke 1000 lebih anak yatim. Aduh berkah ya teman-teman ya. Amin ya. Ih, tuh kan gua mah ini nahan nangis mulu dari tadi. Gua gampang nangis anaknya. Halo semua, balik lagi di Santorini, santai motoran kesana kesini. Ini spesial banget nih episode kali ini. Ini ngehubunginnya susah nih. Aduh. Asik. Udah ada Rian Ojol ya, Rian Ojol berarti. Iya, Mas Tomes. Sehat ya Rian? Sehat, ya? alhamdulillah. Gue sering sempat sakit seminggu, teman udah sehat lagi. COVID ya? Hujanan. Oh, kehujanan. Ya, gimana lu Ojol kehujanan langsung sakit? Musim hujan. Iya sih, bener. Tapi ini luar biasa nih. Gua udah sering nonton kontennya dia, ya kan di semua sosial media. Gimana serunya kontennya, hahihi bareng teman-teman ojol. Tapi juga yang spesial dari kontennya itu adalah ada khasnya itu berbagi. Nah itu gua seneng banget sama hal yang begitu dan gue pengen ngobrol banyak sama lu, Siap. Rian ya. Thank you nih, udah mau jadi bintang tamu diundang sini. Wah luar biasa. Ini kan kita menuju ke Halilintar, menuju ke Rans Entertainment. Jadi dalam waktu 2 bulan subscriber kita tuh target 50 juta. Waduh, amin. Ya kan? Tuh, seperempat penduduk Indonesia ya. Iya benar. Wah, benar. Tapi target gua sih lebih ke penduduk Myanmar, Laos, supaya subscribe. Jadi jangan lupa ya, subscribe, jangan cuma nonton doang. Tuh. Nah, tuh. Kan Gojek ada tuh di Thailand, di Vietnam. Ya. Jangan lupa. Oh ada ya? Ada. Emang ada di Thailand? Ada di Thailand, di Vietnam. Wah, kenapa lu nggak ngojek di sana? Bingung bahasanya ya? Wah, tapi luar biasa nih. Rian, seperti biasa nih ya, kita akan jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, tapi kita bahas dulu motor yang kita pakai. Siap. Oke? Ini Rian pakai motor listrik nih ya? Nih motor listrik, Mas Omes. Oh. Nih nyewa dari Gojek. Seharinya tuh 50.000. Sebulan tuh 25 hari, ada off-nya tuh 5 hari nggak usah bayar. Karena buat liburan gitu. Oh, 50.000 sehari? Sehari nyewa. Terus kalau listriknya gimana? Ini kita ada swipe station gitu sih di SPBU tuh. Ganti baterai. Baterai. Di dalam tuh ada 2 baterai. Bisa buat radius 100 km. 2 baterai? Iya, 2 baterai. 2 baterai. Jadi kalau habis tinggal ke pom bensin, masukin, tunggu 10 detik, 15 detik, keluar yang baru keisi, masukin lagi, jalan lagi. Oh gitu? Jadi nggak ngisi di rumah. Nggak ngisi di rumah? Nggak. Oh, gratis tapi baterainya? Gratis. Masih gratis, boleh lihat nggak? Kayak gimana sini? Kalau baterai udah full nih? Oke. Nih. Oh ini dia guys, baterainya guys. Diangkat aja nggak apa-apa. Oh langsung diangkat tuh? Ya. Oh, emang getar? Tuh. Lumayan berat. Oh berat juga ya. Oh gini guys, langsung colokin. Yang isi galon. Iya benar. Langsung nanti dimasukin, biasanya di mana sekarang tempat-tempatnya? Di Kemang ada pom bensin Pertamina. Oh, jadi taruh, tuker gitu ya? Iya tuker itu. Oh. Jadi pas masuk, yang nggak keisi, sama dia dicas. Oh, ada gitu. kayak tabung gitu gede. Ini dia motornya nih guys, Gogoro. Ini udah di custom ya? Atau dari sananya nih? Dari sananya emang kayak. Warnanya begini? Iya. Oh gitu. Ini kemarin pas acara G20 di Bali tuh. Nah, pakai ini buat wartawan, pengunjung gitu. Iya, soalnya waktu G20 kan semuanya serba elektrik, mobil, motor. Iya. Ini biasanya kecepatan maksimal berapa? Ini bisa sampai 90 km per jam. Oh. Mungkin sama kayak motor. Tarikan gasnya di atas kayak Honda Beat di atas lah. Oh, gitu? Vario gitu lah. Oh. Sama aja sih. Tinggal cuman masalah jarak aja ya? Iya. Biasanya sehari bisa berapa? Tergantung Mas. Kalau lu aja rata-rata sehari bisa berapa kilometer? Kalau gua tuh biasanya sehari dapat 20 penumpang, 25 penumpang jarak pendek. Itu bisa 150 kiloan. Oh gitu. Bisa 2-3 kali, 2 kali lah ganti lah. Ganti si baterainya? Iya. Oh sehari itu Gojek bisa muter sampai 150 km. Yang temen gua ada yang sehari 40 penumpang.
Berarti 300? Di keluar jam 5 pagi sampai jam 3 sore dapat 40 penumpang. 40 penumpang? Sejam tuh dapat 45 orderan. Karena dekat-dekat kan. Oh, jaraknya dekat. Iya. Tapi poin dong. Apa? Satu orderan tuh 1 poin. Kalau dulu ada poin karena masih ada bonus. Sekarang kan udah kagak ada. Oh, udah kagak ada sekarang. Ya kan cuma betul-betul pendapatan kita tuh bersih dari pendapatan customer bayar dipotong pihak aplikasi, kita dapatnya segitu. Oh gitu. Misalkan bayarnya kan 15.000, sekarang kan di bawah 4 kilo. Dipotong buat aplikasi tuh sekitar 4.400 lah. Kita dapatnya 10.000-an lah. Berarti kalau 40 penumpang 400.000 kurang lebihnya. Belum di kalau 20.000 buat belum bayar sewanya. Kalau motor biasa bensin bisa sampai Pertamax 40-50.000 sih. Oh gitu. Belum buat makan. Belum buat makan. Jajannya Nah, bersih-bersih berapa dong jadi kalau ya gitu? lumayan lah. Kalau gue kan gak rokok nggak ngopi ya. Iya. Itu gue dapat banyakan, cuman ya rokok yang ngopi ini yang bayar nih, yang banyakan nongkrong. Yang banyakan nongkrongnya. Nih ngomong-ngomong nongkrong, di sini ada teman-teman tempat nongkrong. Ada sini banyak mah, Kemang pusatnya. Oh gitu. Kan kata Gojek dekat sini. Oh iya benar, kalau gitu boleh nanti kita nongkrong ke situ ya, sambil jalan ke sana. Nanti kita mampir dulu di mana gitu nyari kopi ya buat teman-teman juga ya. Siap, siap. Tapi gue mau jelasin dulu motor gue nih. Gimana menurut lu motor gue nih? Keren gak? Ini nggak usah dijelasin juga, gue ada sepanan. Ini Ducati Street Fighter V2. Waduh. Ini motor naked bike Street Fighter. Dulu gue pernah pakai motor gini juga, Street Fighter. Posisinya masih nyaman buat dipakai riding dalam kota. Tapi motor ini gue siapin nanti buat gue mau touring sama Prediksi. Kemana mas? Prediksi. Yoi. Jaya. Siapa yang nggak tahu Prediksi? Wah masa sih? Waduh. Gua tahu nggak nama gua siapa di Prediksi? L apa? L itu nama itu. Oh iya benar. L Batok. L Batok. Tahu nggak artinya L Batok? Apa mas? Banyak stok. Asik. Stok apaan? Motor. Motor dong, sama teman. Nah, ini motor yang akan gua pakai Ducati Street Fighter V2. Ini keluaran paling terbaru versi Street Fighter. Jadi di tahun 2022 atau 2021 tuh, pokoknya ada beberapa motor baru yang di launching sama Ducati. Salah satunya motor ini nih, keren banget. Wah, karena gue memang kalau dilihat gue seneng motor, tapi gue belum pernah punya motor sport gitu. Tapi salah satu yang gue suka yang kayak begini-begini, naked bike kayak begini. Ya udah. Motor pertamanya apa mas? Ada tuh Binter Mercy. Tahun berapa? Kawasaki tahun 88, gue lupa tahun pastinya. Itu beli second. Dulu 3.500.000. Ya dari kan? hasil? Dari hasil? Iya. Gue zaman kuliah itu gue jualan susu. Jualan susu begituan? Susu Bendera tuh. Jualan susu di mall-mall yang buat nawarin ke orang-orang. Oh, oke. Gitu. Sekarang udah dapat kayak gini. Alhamdulillah. Rezeki nggak ada yang tahu. Amin. Kita saling doain. Amin, bener gak? makasih, tapi sekarang gimana kalau kita tukeran motor sama tukeran baju? Lu jadi anak Prediksi, gua jadi ojol. Ayo. Oke? Oke. Aman gak nih bawa motor ini lu? Coba dulu deh. Coba dulu. Berani gak? Coba dulu deh. Kalau nggak apa-apa. Mendingan sih kagak. Ya udah, gua pakai motor lu, gua pakai motor gua, lu pakai motor lu, tapi tukeran jaket. Iya, lu jadi anak Prediksi, gua jadi Rian ojol. Nih. Iya. Waduh, helmnya. Ini helm buatan Indonesia nih, bangga nih. Dari Bandung. Ini mas, maaf nih bau matahari nih. Ya Allah, ini sama nih bau juga. Santai kita mah. Jaket kebanggaan. Kebanggaan tuh El Batok. Ini juga kan jaket kebanggaan lu dan teman-teman nih. Iya itu jaket yang izin pakai nih. Ngasih makan gua tuh. Iya benar. Itu juga ngasih makan gua. Ini di settingin nggak? Bebas. Bebas. Guys, kita mau jalan-jalan sekarang. Kita mau ke base camp ojol daerah Kemang. Kalian ngobrol-ngobrol nih. Ini tadi Rian ini punya komunitas, gue sempet ngobrol yang inspiratif banget. Amin. Ini harusnya bisa diaplikasiin gak cuma di semua komunitas, gak cuma komunitas ojol doang, bener gak? Iya. Semua orang bisa melakukan untuk berbagi. Nih, kacamata gua. Gue gak bisa makainya. Enggak sih, lo. Sini. Oke, mas. Oh ini kalau helm mahal pakai yang double daring gini ya? Iya. Gue cuma tahu namanya doang. Sip.
Dia pakai jaket Gojek nggak ada yang percaya mas, Kang Gojek. Kalau pakai motor ini, kalau pakai motor itu percaya aja. Ini gue pakai nih. Ya pakailah. Buset. Jadi lu jadi El Batok, tukeran Waduh. jadi Omes, gue jadi Rian. Aman? Aman. Mantap, let's go. Dulu sini guys, kita beli dulu. Waduh. Set. Ini sih. Namanya kan Santorini, santai motoran kesana kesini. Jadi memang kita nggak janjian kan kita mas ya? Nebeng, tapi alhamdulillah tuh. Ya kan dibantuin boleh ikut syuting di sini. Jadi sama-sama saling support satu sama lain, bener nggak? Nah, kita udah nyampe. Apa ini tempat namanya? Trick Coffee, 3K Coffee. Nah, kalau kita kan kayak gitu, Rian, tadi yang gue jelasin di bawah. Kita tuh nggak pernah tahu mau kemana, mau ngapain, udah jalan aja. Ikutin gitu. sama kayak gue mas, ikutin orderan aja mas. Ah, ikutin orderan aja. Nah, kita sekarang mulai ngobrol-ngobrol santai di sini. Siap. Ini sama lu sendiri dulu nih. Apa? Sebagai ojol, lu udah berapa tahun? Gue dari Maret 2016, udah ya tahun ini udah 7 tahun. 7 tahun? Iya. Umur lu berapa? Gue udah mau 30. Mau 30? 29. Oh, berarti dari umur 22 gitu, 21. Iya. Sebelumnya kerja apa lu? Nggak ada kerjaan. Oh, sebelumnya nggak ada kerjaan? Gue lulus sekolah SMA aja kagak. Hah? Iya. Serius lu? Ya makanya gue jadi tukang ojek. Oh, nggak lulus sekolah? Enggak. Nggak mau diberesin? Buat sekarang belum, cuman suatu saat nanti mungkin pengen juga kali. Iya. Cuma sekarang jalanin yang ada aja dulu deh. Oh. Pacar punya pacar? Punya. Ojol juga? Dulunya iya sempet. Oh gitu? Di Kalimantan. Oh gitu? Sekarang udah di Jakarta? Belum, masih di Pontianak dia. LDR? Iya. Gue kenal dari main di Twitter juga. Oh gitu? Sering ketemu? Udah beberapa kali lah. Ganti-gantian gue kesana, dia kesini. Asik. Namanya siapa? El Siva. El Siva. Sama Iya. orang Pontianak. Iya. LDR. Ya jodoh kan gak ada yang tahu mas. Iya. Susah nggak LDR? Kan susah dong. Enggak, pas ketemunya enak kok. Pas ketemu enak? Iya enak maksudnya. Oh. Lama nggak ketemu jadi ketemu aja. Jadi kangennya apa segala macamnya keluar ya? Kangen gitu. Oh, iya, Kalau ketemu benar. tiap hari kan berantem mulu. Oh gitu. Wah, gua kawin nggak tahu sih. Nggak Tuh tahu. tanya aja bang ya, kawin gimana tiap hari ketemu? Nggak, kalau udah sayang sama istri mah Iya, aman. Kan udah istri kalau gua. Nah, ngomongin lagi soal lu Ojo, berarti udah 7 tahun. Udah 7 tahun. Berarti dari awal banget dapat bonus apa segala macam gitu-gitu. Iya. Gue ngerasain dulu pas Paling zaman. gede dapat berapa? Wah, dulu paling banyak apa nih? Duit apa orderannya? Duitnya. Duit pernah dapat waktu itu bawa penumpang sampai gue lagi gabut ya. Malam mingguan gabut nggak kemana-mana kan. Sampai 50 penumpang gue pernah bawa sehari. 50 penumpang? Iya, dulu masih ada bonus 180.000. Per? Dapat 30 penumpang. Jadi gue hampir 2 kali bonus, cuman nggak ada bonus 2 kali, nggak ada. Gue cuma iseng aja lanjutin. Jadi 50 penumpang, taruhlah satu orderannya 9.600 lah, hampir 10.000 lah ya. Ya hampir 500.000 tambah 180.000 tuh. Oh. Hampir 6,5 lah. Sehari doang tuh. Iya. Sering-sering gabut kalau gitu. Iya. Cuman tuh pas masa jaya-jayanya. Iya. Nah, gue pengen tahu bedanya waktu dulu masih dengan bonus sama sekarang kan agak berbeda tuh. Iya. Ya kan? Bisa tuh. Lu aja dulu sendiri. Jadi biar ada patokan bayangan orang Apa? tuh. Dulu pas segede-gedenya sebulan bisa bawa pulang berapa? Ya taruhlah sehari dapat ini zaman dulu ya, sebelum Iya, iya. Covid ya masih ada Iya. bonus. Itu 400 Sehari. 3,5 ya. Bersihnya 3,5 lah.
Cuman kalau gue kan gak rokok, gak ngopi. Jadi bersih. Jadi bersihnya lebih banyak ditimbang ya rokok yang ngopi kan. Ya gue bisa dapat 300, 3,5 lah bersih. Datang nih minuman nih. Sambil minum dulu kita. Itu buat yang itu kali. Yang kita nih. Oh ini kita. Kasih di sini semua. Oh. Yang sambil minum dulu santai. Ya. Akhirnya ketemu. Ya, nih. Haus nih. Mantap. Berapa penumpang yang habis sampai kan kasih helm, udah langsung jalan aja nggak ngomong makasih apa. Itu kan kayak kagak ya gue tahu gue dibayar kan, cuman kan ya gue kan manusia lah gitu. Ibaratnya makasih lah ya, makasih ya mas. Tapi juga bilang makasih. Dengerin, ya kan? Hal sederhana. Hal sederhana kayak gitu. Hati-hati di jalan kan doa. Ya itu lebih seneng lagi hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan kan doa. Berarti doa buat yang udah nganterin kita dengan selamat. Pengalaman-pengalaman pribadi lu, suka dukanya, misalkan tadi penumpang sebaik-baiknya penumpang yang pernah ini ngomongin lu bawa. Duka aja duka ya? Iya, lu aja. Duka ya? Duka tuh gue pernah tahun pas awal-awal gabung ojol itu 2017 mas. Gue dapat orderan makanan kan. Ke ngantre ke apartemen. Kan gue biasanya kalau ojol kan datang ke restoran kan. Restoran kan udah nyiapin semua ya makanannya, udah dibungkus gitu. Gue tanya, "Mbak nih udah mbak?" "Udah mas." Ya udah kan nggak mungkin gue buka cek itu ada nasi, ada tempe tahunya kan. Gue ambil, gue antar ke apartemennya. Pas dia lobby, gue kasih, gue balik ke parkiran. Dia telepon ngomel-ngomel, "Mas, balik lagi ke sini mas, ke lobby mas." Ya kenapa nih bang? Gue takut kan. Gue pas baru gabung. Cewek kan? Itu? Hah? Cowok. Kalau cewek mah lu seneng balik lagi ya? Terus balik lagi ke lobby. Terus tuh masnya ngomel, "Mas nih apaan nih? Masa nggak ada nasinya?" Nah, gue mana tahu, mana tahu. Ya karena gue takut dikasih bintang jelek, karena gue pikiran gue bakal ke PM tuh putus mitra mas. Kalau dikasih bintang jelek, komen jelek tuh kita bakal diputus mitra. Berapa kali bintang jelek itu? Kalau sekarang gue satu sekali sama aja? komenan kayak nih makanan ini nggak dianterin nih. Itu dulu tuh bisa langsung ke putus mitra. Bisa langsung. Sekali komplain doang. Ya, dulu kan sistemnya kan masih belum tuh sekarang ya. Itu karena gue dulu takut banget juga, ya udahlah. Gue bilang ke mas itu, "Yaudah mas, saya beliin nasi dia mas." Gue muter tuh naik motor, nggak dapat. Karena tahu kenapa? Karena bulan puasa, pada nggak ada yang buka. Iya. Gue muter tuh ada kali 10 menit, 15 menit, dan gue lagi puasa saat itu. Iya. Lagi puasa, akhirnya nemu tolong makan yang masih buka, beli 1 bungkus gitu, 10.000 nasinya. Gue balik lagi, pikiran gue pas nyampe ke mas di lobby itu, bakal digantiin lah minimal lah ya, 10.000 nasinya ya. Pas gue kasih, nggak tahu dia langsung ngambil nasinya, langsung naik ke atas aja. Nggak ngomong gawe. Gue udah rugi waktu, rugi duit. Rugi emosi juga. Ini kan dukanya, salah satu dukanya sukanya ada banyak penumpang sih, yang pernah gimana? Gue pernah dapat. Wah ini penumpang. Gue pernah penumpang nggak tahu dia lagi dapat rezeki atau apa ya. Dapat penumpang jaraknya cuma ke Alfa doang, paling cuma ke 400 meter jalan kaki bisa. Ongkosnya waktu itu masih 14 ribuan. Dia ngeluarin cash, dia ngeluarin duit 100.000. Udah nggak ada kembaliannya mas. Dia langsung ngomong enak banget, "Udah ambil aja kembaliannya." Langsung masuk dia. 86.000 tipnya kan. Nggak tahu tuh habis menang apa tuh dia. Slot. Jackpot, habis dapat jackpot kali. Ada lebih banyak enaknya sih. Lebih banyak enaknya, tapi banyak kan penumpang juga yang ramah, yang baik, yang perhatian gitu kan. Pesen makanan. Kenapa sekarang ongkosnya mahal banget? Buset dah, gua mesen makanannya 23.000, ongkosnya 20.000, ditambah ada apa, ongkosnya lebih mahal dari makanan gua. Itu ada banyak faktor sih mas. Cuma kalau sekarang karena musim hujan ya, musim hujan kan otomatis hujannya kan betul-betul seharian kemarin kan, sampai sebulan yang kemarin tuh betul-betul seharian. Ya otomatis kan driver pada takut sakit lah. Gue juga kemarin seminggu habis sakit juga kan kehujanan kan. Ya otomatis di jalanan yang on drivernya dikit, permintaan banyak, ya otomatis harganya naik. Nah ini pertanyaan gue, sebagai mesen makanan gitu ya, kita tuh suka bingung, gue sama bini gue aja, pas lagi hujan, kita pengen beli makanan. Ada di satu sisi pembeli yang gini, wah lagi hujan, kasihan, nganterin aja kasihan, gitu kan. Tapi ada pemikiran kayak bini gue,
justru lagi hujan nggak ada orderan. Kasihan teman-teman ini biar dapat orderan. Nah, sebetulnya dari sudut pandang ojolnya gimana? Kalau menurut gue sih customer yang mesen aja sih mas. Kan tergantung ada drivernya kan, driver yang kuat lagi butuh duit. Dan ada driver tuh istilahnya driver anyep mas, yang kalau kagak hujan tuh kagak masuk orderan. Masuk orderannya pas hujan doang. Ada. Nah, kita sama-sama manusia memperlakukan manusia dengan baik juga gitu. Kalau ini gue berbagi lagi aja, siapa tahu ada teman-teman ngikutin juga. Iya mas. Kayak tadi ngasih tip tuh, ternyata kan Rp1.000 aja luar biasa berharga ketika orderannya bisa puluhan. Iya. Ya kan? Bisa buat ganti makan. Ya kan? Terus yang tadi kayak apa? Sesederhana mengucapkan terima kasih, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan itu kan doa. Doa yang sederhana, tapi kan lu ngomong ke orang itu, tapi ngomong sama Tuhan juga. Sama yang ketiga biasanya kalau gue nih, gue selalu memegang kata-kata dari temen gue, namanya Mas Teddy, gue sebutin di sini. Kalau anak-anak motor pasti pada kenal. Dia bikin rumahnya, rumah tinggalnya untuk jadi panti asuhan. Ada yang anak SD, SMP, SMA. Dia bener-bener tinggal sama anak-anak yang dia sekolahkan, yang dia bantu. Sampai anak-anak itu pas gue tanya, kamu udah gede mau jadi apa? Saya mau sukses. Aduh, tuh kan gue mah gampang nangis. Iya. Anak-anaknya itu ya pas ditanya, kamu udah gede mau apa? Saya mau sukses, biar saya bisa bikin tempat kayak begini lagi. Waduh. Itu baru tuh. Jadi lu bikin orang sukses, dia bikin lagi kayak begitu. Ntar anak-anak yang dia sekolahin, yang dia didik, bikin lagi kayak begitu. Gak putus-putus tuh. Gak putus-putus. Nah makanya dari Mas Teddy ini, temen gue ini, ada satu kata-kata yang selalu gue pegang. Kalau istilah kita kan selalu gini, ya udah bantu semampunya. Ya kita bantu semampunya. Kita bantu semampunya. Nah kalau dia enggak. Apa? M sama P-nya dibuang. Kita bau. Kalau kita bau, itu N sama T yang hilang. Kalau ini M sama P. Kalau kita bau, B, N sama T. Kita bantu semaunya. Semaunya tuh ya mau kita dong. Ya, kita mau bantu. Kita lagi nggak ada duit. Kita punya tenaga. Yang penting kitanya mau. Iya. Kalau nunggu mampu, kapan mampunya? Dia bilang gitu. Harus mau. Iya. Lu nggak punya duit, lu punya tenaga. Lu nggak bisa punya tenaga, lu nggak punya duit, lu bisa doa. Kekuatannya bahkan lebih kuat. Tuhan yang langsung ngebantu lu. Dia bilang gitu. Habis ini, kan kita udah janji nih, kita mau ketemu sama teman-teman komunitas. Siap. Sekalian juga pengen ngobrol-ngobrol di sana. Gue juga pengen gali lebih dalam soal komunitas teman-teman, gimana solidaritas teman-teman. Tapi kita makan dulu. Habis itu kita jalan. Oke? Oke, aman. Guys, tadi kan kita udah yang ngopi, makan siang. Sekarang kita mau lanjut ke base camp ya. Base camp teman-teman ojol. Nah, ketemu teman-teman ojol yang lain sambil ngobrol di sana. Let's go. Sampai. Tahun 2010. Buset. Belum ada aplikasi dulu Mas Omes. Hah? Customer kalau order itu telepon call center. Oh, zaman dulu gitu, kayak Ya. taksi. Betul. Oh, zaman dulu gitu? Ya. Abang dari tahun berapa? 2015. Oke. Nah, kalau komunitas gini sebetulnya pada ngapain? Ya. Wah, itu ada cewek juga dong. Sini dong. Lewat dalam aja ya. Iya, sini. Ini gue tahu yang ini nih. Abang juga waktu itu yang pada boncengin prediksi. Nah, karena gue boncengin prediksi. Ini mau tahu mantannya Gading Martin? Ini salah satu mantannya Gading Martin ya.
Ini mantannya lu, Ding. Nih, mantannya Gading, gua inget nih. Lu waktu itu kita waktu sama prediksi boncengin Gading. Iya, betul. Abang? Haji Andri. Haji Andre. Haji Andre. Oh, luar biasa. Samori kita. San Mori kita. Nah, ini komunitas tuh biasanya sebetulnya ngapain sih komunitas-komunitas ojol ini? Komunitas itu dulu kan dibentuk itu karena dulu itu kan banyak kita Merah. mitra itu kalau kita ngebeat apa-apa Oh. itu banyak terjadi gesekan-gesekan dengan opang-opang di wilayah Ya. tertentu. Makanya karena kita sering ngumpul, kan banyak di depan-depan dekat Kristo itu kan pada ngumpul. Akhirnya kita ngumpul, kita ngobrol. Yuk gimana sih kita bikin komunitas deh. Ya. Biar kita kalau ada apa-apa kita bisa saling koordinasi. Komunitas itu adalah wadah tempat koordinasi sebenarnya. Kalau ada temennya butuh Laka. bantuan, Ya, kecelakaan, gitu-gitu. Oh, kayak begitu. Iya. Nah, kalau lu sendiri kan juga bikin komunitas yang Gojek on Twitter. GOT. GOT. Itu berarti koordinasi juga sama teman-teman komunitas Iya, lain. Cuman bedanya kalau mereka ini kan komunitasnya ada bentuknya ya. Kalau kita kan betul-betul online Sosial gitu. media aja Iya. gitu. Kita tuh online. bahkan kalau ada sumbangan itu lewat QR Kris. Oh, lewat Kris. Iya, lewat Kris. Oh. Kita tinggal mau scan aja, lo udah nyumbang, alhamdulillah. Kita mensupport, ada satu komunitas namanya Gojek Peduli Anak Yatim, Mas Omes. Itu teman-teman driver yang laka meninggal, sakit. Aduh. Itu anak yatimnya kan Banyak tuh. itu udah 1130 Anak total. yatim? Iya. Seluruh Indonesia? Jabodetabek. Jabodetabek doang? Nah, 1130 anak yatim Dan itu dari setiap bulan- keluarga mitra dan yang itu setiap meninggal bulan gitu. kita kasih bantuan santunan itu dari teman-teman aja. Mereka sehari Setiap ada yang komunitas itu 5.000, mensupport mereka. Sehari 2.000. Tuh, gua makan, gua bilang gua mau gampang nangis. Aduh, ya Allah, tuh. Rian tuh banyak bantu ketika dia Alhamdulillah. buat konten, ada hasil yang dia dapat itu dia sebagian dilariin ke komunitas itu. Aduh, ya Allah. Jadi mereka tetap tinggal di rumahnya masing-masing, tapi ada support lah gitu ya. Support dari Mau sembako, pendidikan buat sekolah. Jadi itu keluarga-keluarganya mitra yang sakit, meninggal karena kecelakaan Iya, gitu-gitu. Itu karena kerjaan kita kan rawan banget, Mas. Iya lah. Rawan banget Resiko kecelakaan. kerjanya tinggi. Nih, kalau dari teman-teman sendiri ada cerita teman yang meninggal? Apa namanya itu? Ya ada lah. Kalau kayak misalnya anggota saya kemarin di daerah Cijantung gitu, dia bawa customer kan. Tiba-tiba dia laka gitu. Akhirnya setelah dia laka kan otomatis kan Nggak dia bisa lihat kerja. kalau kami ini kan punya KTA ya. Heeh. Punya KTA. Jadi kita barcode di KTA itu kan dia akan timbul nama komunitas tinggal di mana, komunitasnya mana. Kan kita basecampnya kan banyak. Jadi Iya. dia akhirnya naiklah di wadah Wadah. kita. Setelah itu kita datengin, kita urusin semuanya sampai kita asuransinya pun kita urusin semua. Seperti itu. Itu punya komunitas seperti itu. Iya. Jadi saling Memudahkan bantu. keluarga. Ya, akhirnya kita ya. anaknya kita juga masukin ke GoPay juga sama. Gitu karena kita juga support si GoPay tadi itu. GoPay itu Gojek Peduli Anak Yatim. Oh, Ah. makanya gue bingung. Hah? Anaknya punya GoPay? Biar apa? Oh, Gojek peduli anak yatim. Seperti itu. Oh. Itu 1.000 lebih yang 1.000 tiap lebih. bulan disantunin sama ya yang nyantunin teman-teman driver juga. Ini kalau nih, ternyata nih penonton nih, teman-teman juga, saya juga pengen dong ikut bantuin. Itu gimana caranya? Ada kirisnya. Ada kirisnya, Kirisnya. langsung aja, iya. Ceknya di mana? Ada websitenya. Websitenya apa lu si GoPay lu apa nggak lu? Gojek peduli anak. Nanti Oh ya, googling aja Gojek peduli anak yatim, Iya, nanti Gojek Peduli Anak Yatim. dimasukin ya San. Nah, ada di sini. Jadi teman-teman yang mau ikut bantu, ikut support, ternyata ini luar biasa nih komunitas ini. Ini saya harus ngomong juga nih, kan kadang ada yang begini. Justru komunitas ini jadi image-nya negatif. Misalkan ada yang apa digerobok, didatengin, Diijoin. kayak gitu-gitu, Diijoin. ya kan? Ya kan, diijoin, nah benar istilahnya. Kita bikin hijau, katanya kayak begitu-begitu. Cuman kan itu bentuk solidaritas, Iya. ya kan? Cuman ternyata kan ada yang begini. Pentingnya bikin komunitas itu seperti ini ya, salah satunya, dan pasti banyak lagi manfaat lainnya. Nah, kalau lu sendiri, Rian kan udah viral nih, bangga nggak nih teman-teman? Bangga banget. Ya kan? Karena kita juga terbantu juga dengan nih kemarin nih, Duh, tuh dapet tas mana tuh. nih, tasnya nih. Ay, gaul mantep banget nih. Tas Bandung punya ini. Neon. Ya. Side ini namanya. Apa nih? Sidekick, sidekick. Oh, sidekick. Nggak ada ini. Wah, mantap.
Makin bagi-bagi 5 biji ya, 5 tas ya. Dengan adanya Rian ini kita juga terbantu, banyak yang terbantu sih. Iya. Saat kita lagi orderan itu agak kosong gitu, terus dia tiba-tiba, ayo mau nggak ikut bantuin kita dong, sama-sama ikut konten misalnya gitu. Kan kita dibagi juga. Wah, pas banget nih gitu. Pas kita lagi sepi ya kan, ayo aja. Makanya kita support terus. Dan Rian ini mau apa juga kita support aja. Bagiannya buat semuanya juga teman-teman ya. Iya, kita jadi ngerasain semua. Iya. Mantep. Helm udah, tas, sepatu, sendal. Sepatu gaya banget nih. Iya. Gua tahu nih ceritanya nih dari TV nih. Iya. Siapa yang ngasih nih? Hah? Ini udah prediksi juga anggotanya. Dari Gading. Masih Ading. Ini mantannya dia nih, mantannya. Gading. Gimana pacaran sama Gading? Orangnya enak gak Gading? Seru-seru semua sih ya. Adit. Mas Gading aja. Semuanya asik. Asik ya? Asik Mantap, mantap. Oh, ini berarti dari Gading Iya. ya? Ah, Waduh. top. Ntar nih, kita tembakin. Tapi banyak yang komen ke gua loh. Apaan? Kadang-kadang mirip Gading Martin, kadang-kadang mirip Iya. Omes. Mudanya Gading Martin. Mirip Ah, serius? Betulan katanya. Oh, ada yang bilang mirip Gading Omes? Martin. Wah, bangga gua. Gua yang bangga. Gua yang bangga. Gua yang bangga lah. Temen gua tadi ada bagi-bagi tas. Ya, Berapa kemarin bagi-bagi? 5 tas ini. 5 tas. Saya enggak. Kan udah Mau dapat mulu handphone. nih. Sembarang mah tadi mintain jodoh. Ampun. Kita video call. Ini teman saya nih, bos tas dari Bandung. Waduh. Udah bukan. Bukan, jangan didoain dong. Assalamualaikum, Mang Adit, Damang. Punten ya, mengganggu lagi kesibukan anak. Iya punten diliatin dulu nih, ini lagi konten. Halo Mang. Halo. Mang Adit, saya ini sama Rian. Halo Mas. Rian ini ojol viral teh ya, Mas Ojol, MZ Ojol. Itu. Ya Mas, Ya. kenal Mas. Ini teman-teman ini, si Mas Rian ini selalu dapat endorsement. Terus setiap endorsement dia dibagikan ke semua teman-teman ojol. Gitu. Nah, salah satunya tas, baju kayak begitu-begitu. Nah, tadi saya janji Neon ini brand Indonesia dari Bandung yang udah mendunia, tepuk tangan dulu. Mantap, mantap. Pengen tas Mang, tuh. saya mau pesen kalau boleh 50 tas buat dibagi-bagiin ke teman-teman ya. Gokil. Aman, siap. 50 tas selempang biar katanya teman-teman tadi ngobrol perlu banget buat naro handphone, power bank, buat bantu mereka kebutuhan buat ojol. Ada kan yang banyak pilihannya kalau Neon. Oke. Pesen, ini mah beli, Mang, beli. Bukan endorse, ini mah beli. Beneran, di saya. 50 tas ya. Siap. Siap, hatur nuhun pisan. Nah, Mas Rian ini ya, nanti Ya. 50 tas. Ini betulan 50 biji tas. Ya, 50 tas ya. Oke? Dari Mas Mang Adit. Omes atau gimana? Iya, dari saya ini dari teman saya juga, Mas Oke. Adit. Pokoknya dari namanya Oke. brandnya Neon. Ya, itu pokoknya bagus banget. Saya juga Iya. pengguna tasnya. Dia juga udah ngomong. Ya, Mang Adit nuhun pisan ya. Nih, Aman, nuhun pisan. ngarang lebat konten. Dan teman-teman semuanya. Siap. Siap. Hatur nuhun pisan ya. 50 tas selempang buat teman-teman ojol. Nuhun Mang Adit. Harapannya lu sebagai seorang Rian nih. Lu pribadi pengen berubah nggak? Misalkan udah berhenti dari ojol, udah aja jadi influencer. Enggak sih Mas, nggak pernah kepikiran. Kan gue udah yang jalanin ini kan udah 7 tahun juga ya. Udah gitu kalau gue berhenti tiba-tiba nggak sama sekali ngojek nih, nggak sama sekali ngebeat di jalan, jadi kayak ya kagak dapet feel-nya aja kan. Gue kagak bisa dapet. Pokoknya semua konten yang ada di konten gue itu betul-betul asli kejadian. Kalaupun ada yang dia reka ulang, tapi itu kejadian asli. Oh. Itu semua konten-konten gue tuh betul-betul pengalaman gue atau pengalaman teman-teman di jalan. Ya. Jadi nggak ada sama sekali cerita bohong, betul-betul kayak Pengalaman hidup ojol ceritain ya. aja. Ya kan ada juga tuh apa kalau di Twitter kalian juga yang bikin bukan yang cerita ojol atau apa gitu. Oh ya kayak gitu-gitu, Ya, bukan. itu kan ada aja ya Bukan. teks dari ojol tuh. Yang kayak gimana Kalau kayak itu kan gimana. biasanya kan dia ngambil konten-konten dari drivernya langsung dijadiin konten disatuin kan. Kalau kita betul-betul pengalaman Yang dirasain pribadi langsung di jalanan. Dari influencer. Ya tetap pokoknya pagi sampai siang gua tetap
ngebit, tetap ngojek, siang sampai malam gue mikirin konten. Nah, Wah, mantep nih ya. Teman-temannya berarti bangga ya punya teman kayak Rian begini ya. gue juga seneng banget dibantuin sama teman-teman. Bagus. Dan pengennya sih niatnya sih ya kontennya nanti ke basecamp Oh. pindah-pindah basecamp sini basecamp situ, jadi biar semua rasain kan. Ya, sama yang GoPay tadi tuh, Iya, yang Gojek peduli anak yatim itu udah kece banget dah, sumpah dah. Jadi inspirasi buat teman-teman yang lain juga. Komunitas itu bermanfaat di sini ada buat boxnya teman-teman nggak? komunitas Box juga. GoPay ada nggak? Ada. Nih, jadi di tiap basecamp tuh ada boxnya mas. Mana kotaknya mana? Kotaknya coba lihat deh. Jadi teman-teman tuh bisa naruh uang di Iya, situ. naruh uangnya di situ. Oh. Jadi seikhlasnya. Kalau pas kebetulan mereka mampir, mereka bisa langsung kasih cash. Oh. Tapi kalau yang mereka adanya cashless gitu, mereka tinggal skin barcode. Yang barcode. Wah, gila sih. Itu ngumpulin, taruh. Taruh. Gitu. Ntar setiap minggu dia ambil gitu. Bagi 3.000, 5.000. daerah sekitar di sini aja banyak. 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 Anak-anak yatim itu. Banyak banget mas. Ya Allah. Banyak banget. Baru tinggal sama ibunya doang gitu Iya. ya. Ada yang udah bapak ibunya nggak ada. Santunannya itu terputus kalau ibunya sudah Nikah menikah lagi. Nah, itu baru Oh. terputus santunannya. Iya. Tapi kalau masih dia masih yatim, Nah. itu masih terus. Yang yatim piatu juga ada. Banyak mas. Terus gimana mereka sekolahnya, makannya? Masih ada keluarganya tapi saudaranya Masih ada gitu? keluarganya. Ya kita berusaha ngebantu, tapi memang batas kemampuan kita kan juga terbatas. Iya, Mas Abes. Makanya dalam sebulan itu dapatnya berapa, ya itu dikumpulin dibagi. Kayak gitu kurang lebih. Wah, luar biasa. Dan itu benar-benar kita ikhlas aja lillahi ta'ala gitu. Iyalah. Ini salah satu pengurus GoPay ya. Ya. Kemarin baru WA saya nih. Namanya Pak Demul. Dia driver pertama Gojek. Driver 001 Ojol Gojek. pertama Oh, Indonesia. 01. Iya. Ini Mas Omes baca sendiri deh. Siang bro, mohon maaf, apakah ada donasi buat Gojek Peduli Anak Yatim? Lagi kedodoran banget nih donasinya. Bulan ini baru masuk sekitar 20 juta. Baru masuk sekitar 20 juta. Itu kalau dibagi untuk 1.100 Iya. anak kan kecil banget. Mas Tapi Omes. ini 20 juta tuh dari teman-teman. Iya, dan ini angkanya kecil Mas Omes. Minimal Ya. 100 juta setiap bulan. Sebulan itu bisa tembus 80-100 juta 80-an. dari teman-teman. Alhamdulillah. Tapi itu murni teman-teman tuh. Iya. Patungan. Jadi kita nggak Masya ngejek di Allah. jalan. loh. Jadi gini, Ya. setiap kayak komunitas-komunitas kan mengadakan anniversary. Oh, Itu pasti sebagian disisihkan untuk Disisikan. anak yatim. anak yatim. Aduh. Mas, tepuk tangan dari gue sendiri, gila, keren banget. Sebulan aja itu dari uang keringet teman-teman sendiri bisa sampai 80-100 juta buat dibagi ke 1.000 lebih anak yatim. Aduh, berkah ya teman-teman ya. Amin ya. Ih, tuh kan gua mah ini nahan nangis mulu dari tadi. Gua gampang nangis anaknya. Tuh makanya Berarti- gue seneng mas, kayak Mas Omes ngundang gue gini kesini. Jadi kan kayak gini-gini kan keangkat kan kontennya cerita positif kan keangkat kan. Ojo Iya. kan nggak, yang negatif itu dikit banget. Ya oknum. Oknum ya. Semua kalau Iya, ngomongin betul. oknum mah ada aja oknum. Aslinya mah ya kita ya sebaikin ya. Ini adanya. Ya, luar biasa itu yang tadi gue bilang. Pas lu bilang, Mas, gua mah teman-teman nih cuman perantara. Oh, nggak ada. Orang baik kalau nggak ada jalurnya nggak akan nyampe. Bener nggak? Pahalanya mungkin yang ngasih dapat pahala. Apalagi teman-teman Iya. nerima amanah, ngasihin amanah. Double pahalanya, amin ya. Amin. Iyalah, nerima amanah aja kan susah. Bisa aja nggak dikasihin, bisa aja kan? Lo kan nggak tahu, ya kan? Rian nih dikirim, kan bisa diem aja. Iya. Makasih, siap. Bisa aja kan? Terus dikirimin nerima amanah, lu ngasih amanah. Monggo kalau kayak gitu, gue udah cukup dapat dari endorse, sebagian pendapatan dari endorse aja tuh udah alhamdulillah mas. Ya, Udah bisa nabung juga gue buat pribadi kan. iyalah. Gue paling dapat endorse, tiap endorse itu bersihnya paling cuma 40% lah. Cuman gue syukurin banget itu. Ya. Udah cukup banget. Ya, amin. Asal banyak. Iya. Ya, amin. Makanya biar, Iya, biar apa-apa, tambah terus. makin Abis ini banyak tambah kan, terus. makin banyak yang ngasih, Iya. makin banyak yang kebagian, gue juga dapat banyak. Makanya gue Amin. pikir yang penting stabilin aja dulu sih. Iya, iya, iya. Dan yang endorse gue juga selama ini juga seneng sih mas, kayak mereka juga kayak bukan iklan, gitu, untuk kayak bagi-bagi juga. Maaf nih, ini minuman gue ya. Gua... Oh minuman. Ya benar. Taruh minum juga lagi. Ini rezeki gue nih, amanah. Terus, Iya. terus. Ya mereka juga seneng juga, kayak kadang-kadang videonya rame nih,
Terus tiba-tiba gue yang dilebihin mas. Kayak bahas video helm tuh nonton di TikTok sampai 25 juta. Iya. Iya, bagi-bagi helm. 25 juta? 25 juta di TikTok. Gila, gua aja belum pernah di TikTok. Yang komen sampai ada hampir 20.000 komen. Terus kayak, Mas, nih Mas, buat Mas Rian tambahan uangnya. Wah, alhamdulillah. Sebelum naik kan kita sapa dulu nih ya, customer. Misalnya pagi, selamat pagi Pak, tujuannya ke sini ya Pak? Iya, duduk. Tiba-tiba dia ngajuin pertanyaan, Mbak kalau ngojek dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan? Selain ngojek ada kerjaan lain nggak? Saya bilang ada Pak, biasalah guru aja sih. Aku bilang, guru apa Mbak? Instruktur taekwondo. Langsung diem. Pantes. Itu aja. Ya, kalau ada kamu siapa? Selamat pagi. Guru apa? Debus. Guru debus. Terus kalau bisa tuh kaca helm dilepas dimakan, Mbak. Ini kayak gini Pak saya. Gitu. Nih di IG saya Mas. Apalagi bentuk-bentuk begini nih. Di IG saya tuh yang begituan tuh cowok tuh. Kalau gue sih nggak masalah ya, gue suka sama cowok atau apa tuh terserah lo, gak dosa-dosa lo pribadi kan. Cuman kalau lo sampai di IG gue tuh sampai nanya, Mas, lo ada kos kaki bekas ojol gak? Gue mau dong, gue bayarin kos kaki. Fetish Iya. gitu ya. Ya itu udah nggak sopan sih. Iya. Itu mah bukan nggak sopan lagi, itu mah kriminal. Tapi emang kita pekerjaan kita ini, gue nggak tahu kenapa pada kita bau matahari, kena hujan, kena panas, jadi dianggap kayak fantasi buat mereka. Mungkin ada yang senang bau tanah, ada yang senang bau matahari, beda-beda orang-orang, ya kan? Kesukaannya beda-beda. Daun muda ini ya. Nyarinya berondong. Tuh berondong, nyari Mbak Rama nih lagi nyari berondong katanya. Ya silahkan di tag ya. Oh kayak gitu ya, tapi mudah-mudahan ya itu gue bilang tadi emang ketemu orang ganti-ganti terus setiap hari, macam-macam orang. Mau preventif, tindakannya bingung juga, ya kan? Atau enggak mungkin sebetulnya bisa gitu juga kalian nanti ya. Maksudnya masukan nih, teman-teman bisa dikasih bintang, bisa dikasih komen sama penumpang. Teman-teman juga harusnya bisa ngasih bintang. Bisa juga? Bisa. Oh bisa juga? Lah, gua baru tahu malah. Berarti bisa ngasih tahu nih orang begini. Udah berapa tahun ini udah bisa. Cuman dampaknya ini kalau dapat customer ratingnya jelek ini kagak ada dampaknya Mas. Nggak ada sanksinya. Kalau kita kan dapat rating jelek kan kita bisa kena sanksi. Ya. Putus Tapi kan dia bisa suspend seminggu. diblokir. Enggak, sejauh ini belum pernah ada deh. Ya kan kayak begini bahaya nih. Kayak misalkan penumpang ini, nomor ini kan pasti laporan seksual harassment, megang-megang saya gini-gini. Harusnya sih langsung diblok kan? Iya. Untuk apa harusnya diblok? Bikin kembali. Oh iya juga Itu ya. yang jadi masalah. Iya. Kalau diblok pasti diblok. Iya. Kan nomor telepon kan gampang banget kan. Iya, daftar ganti OTP. nomor handphone lagi. Bikin kembali. Kalau Ya, kita banyak kan yang driver gitu ya. betul-betul salah kena ngecehin penumpang, udah habis, masuk Iya. polsek udah. Iya. Di handphone lagi, mau masuk Gojek lagi udah nggak bisa. Karena Nggak bisa, nicknya datanya udah ada. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya nih. Banyak yang nonton, banyak orang yang terinspirasi juga yang tadi saya sempat bilang. Bisa kan kebaikan yang bagus itu kebaikan yang menyebar ya. Iya. Iya. Jadi nggak cuma komunitas ojol doang, ternyata ada komunitas pedagang, komunitas perantau. Mereka juga bikin juga yuk sama kayak begini. Peduli sama teman-teman juga, peduli sama anak yatim juga. Jadi pahalanya malah berlipat ganda. Ya kan, mudah-mudahan pada nonton, pada bikin juga hal yang sama biar manfaat juga. Nggak nongkrong-nongkrong doang, nggak nongkrong-nongkrong hahihi doang, tapi manfaat juga minimal buat sesamanya aja. Ya kan, amin, lebih luasnya kan tadi bisa bantuin juga yang lain. Siapa tahu nanti jadi yayasan juga sebulan 100 juta. Luar biasa banget bisa bantu anak yatim di komunitasnya. Nanti siapa tahu yayasannya lebih gede, benar-benar punya panti asuhan sendiri ya kan, dari teman-teman komunitas. Yang paling penting juga at least dibantu juga dong sama aplikasinya. Ya kan, biar kelihatan juga nih. Tembak aja kita mah. Amin lah. Ya pokoknya saling bantu sesama lah ya. Terima kasih banyak ya Abang, Mbak, semuanya sehat-sehat selalu. Rian, makasih banyak. Bang Ian, makasih banyak. Yang nonton juga rame, channelnya makin jauh berkembang. Amin. Sampai ke Myanmar ya. Iya benar, ke Myanmar. Thailand sama Vietnam. Kan ada di sana juga. Jadi nanti Waalaikumsalam.
Jadi nanti kita bikin kontennya, siapa tuh ada Sama. panti asuhan di Gojek Vietnam. Iya, Vietnam. Ya kan? Thailand kan ada juga Ya. tuh. Thailand ada juga. Yang Dia kalau bingung kan nanti. Siapa tahu jalan-jalan kita Gojek di Thailand. Nah, ngobrol deh tuh sama orang Kalau Thailand. Vietnam helmnya pakai helm proyek. Iya benar. Ya udah kalau gitu makasih banyak sekali lagi buat yang nonton Makasih semua, Santorini. makasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tapi yang paling penting kita nggak pernah mau ngeguruin. Yang paling penting tuh teman-teman sendiri yang bisa mengambil hikmahnya. Amin. Semoga banyak hikmahnya nih ngobrol sama teman-teman di sini bisa jadi manfaat. Teman-teman juga bisa berbuat kebaikan. Kalau dari kata teman gua Mas Teddy, bikin kebaikan itu bukan semampunya kita, tapi sekemauannya kita. Kapanpun, nggak punya duit, punya tenaga. Nggak punya tenaga, kita punya doa, kita punya Tuhan untuk ngebantu sesama. Makasih banyak semuanya ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Makasih. Makasih banyak. Waalaikumsalam. Makasih. Dadah.